Selamat pagi dan salam sejahtera Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk hari ini. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan atau tantangan kehidupan, pernahkah kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa harus aku yang menghadapi semua ini? Mengapa harus aku yang berada dalam posisi ini? Amanginang, melalui kitab Ester ini kita diingatkan bahwa dimanapun posisi kita hidup, baik ketika sukacita maupun ketika menghadapi tantangan, tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan, tetapi semua itu sudah direncanakan sedemikian rupa. Dalam nas ini kita belajar tentang seorang Ester, seorang gadis Yahudi yang menjadi ratu di kerajaan Persia, tepatnya di istana Raja Ahasweros. Sebagai ratu dia menghadapi satu tantangan yang sangat besar, di mana seorang perwira tinggi berencana untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi ketika orang Yahudi tidak mau sujud dan tunduk kepada Haman. Termasuk Mordekhai, sepupu Ester, tidak mau tunduk kepada Haman, si perwira tinggi itu. Dalam keadaan seperti ini, Ester berada dalam satu persimpangan antara diam atau bertindak. Tetapi Mordekhai, sepupunya, mengingatkan supaya Ester bertindak, jangan tinggal diam. Akhirnya Ester memberanikan diri untuk menemui Raja Ahasweros dan dia mengutarakan semua maksud jahat daripada Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Raja Ahasweros pun marah dan akhirnya menghukum Haman. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yaitu bahwa sebagai orang percaya, kita harus berani bertindak ketika Tuhan memanggil kita. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, jangan tinggal diam. Yang kedua adalah, kita harus percaya bahwa sebesar apapun rencana jahat manusia, tidak pernah menang melawan kuasa Allah. Allah pasti selalu bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu marilah kita mempercayakan hidup kita, berani bertindak dan menyuarakan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami, di mana Tuhan mengingatkan kami, supaya ketika terjadi ketidakadilan, supaya kami tidak tinggal diam, tetapi biarlah kami berani menyuarakan kebenaran, berani bertindak, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadamu, yang hidup dalam kebenaran. Berkatilah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami dalam satu hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami. Terpujilah Engkau. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.